Kita mulai dengan pantun dulu ya Pak ya. Silakan. Ini siapa? Hartanto Pak. Iya, silakan Mas Hartanto. Iya Pak. Tebing tinggi di atas gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudalinasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Bapak Bobi Perdana Riza STP MSI. Alhamdulillah pada malam hari ini mempersamai kita sebagai keynote speaker. Selamat datang Pak dan selamat bergabung di ruang maya yang luar biasa ini. Kemudian kepada para pemateri kita pada malam hari ini, yakni Ibu Tika, Ibu Mawarni, kemudian Bapak Wahyu, kemudian Ibu Yendra. Yang pada hari ini insya Allah sharing bersama dengan 4 guru yang lulus pada level 4 pembatik yang memang dilalui dari level 1, 2, 3 sehingga sampai ke puncak pada hari ini insya Allah tanggal 25 besok adalah hari terakhirnya. Baik, sebelumnya mari kita mintakan kepada Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Bobi Perdana Riza STP MSI untuk memberikan motivasi dan sambutan kepada kita semuanya. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Hartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang bisa bergabung bersama dengan teman-teman semua. Walaupun dari segi peserta nih agak minim nih ya. Ini masih nampaknya agak mulai tambah-tambah nih. Baru saya chat lagi di grup WA kepala sekolah. Mau minta partisipasinya. Karena bagaimanapun yang namanya perjuangan itu kan tidak bisa perjuangan sendiri. Butuh support dan dukungan dari seluruh pihak, termasuk kami dari dinas. Jadi mungkin apa-apa yang sudah kawan-kawan lakukan di sini, baik dari kawan-kawan pembatik yang sudah masuk ke level 4, itu sekarang bawa nama Dharmasraya. Jadi mari harus kita dukung bersama. Baik, yang pertama, puji syukur disampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan ini bertambah terus ini. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lain nanti juga bisa bergabung bersama dengan kita. Dan juga mudah-mudahan sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini bisa bermakna dan memberikan pencerahan-pencerahan bagi Bapak Ibu guru semua, dan juga mungkin tidak hanya kepala sekolah ya, tapi juga Bapak Ibu guru semua. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini juga semakin membuka cakrawala dan juga bisa menjadikan pendidikan di Kabupaten Dharmasraya menjadi lebih baik. Surat bin salam juga lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, Ambu sebenarnya agak sedikit ya ada semacam kebanggaan lah jujur dengan 20% dari kalau kita kalkulasikan dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, kita Dharmasraya bisa mengirim 20% itu sudah menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Dalam artian walaupun ini setiap ketingkatan ada 3 guru 2 guru SMP, 1 guru SD dan 3 guru SMA kalau nggak salah yang lolos ke pembatik level 4 ini ya. Betul, jadi dalam artian itu tetap adalah guru-gurunya Dharmasraya. Kita tidak lihat jenjangnya, kita tidak lihat kewenangannya. Bagaimanapun ini merupakan suatu hal yang perlu kita support penuh. Makanya kami sangat dalam artian dari kawan-kawan kemarin mengontak kami, ya oke, ayo kita laksanakan sama-sama. Karena bagaimanapun berjuang itu sekali lagi seperti yang ditegaskan tadi, tidak bisa sendiri. Butuh support dari kita semua, termasuk kami dari dinas, termasuk juga Bapak Ibu kepala sekolah semua. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik juga, walaupun dengan sedikit ada push, ada paksaan atau segala macam, jangan dilihat dalam keterpaksaannya, tapi dilihat bahwa ini adalah suatu langkah kita untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Dharmasraya. Kami berbagi kebahagiaan untuk Bapak Ibu semua.
bahwa dari yang pertama tentu dari pembatik level 4 ini ada 6 dari 30 guru kita yang lulus. Siapa yang tidak bangga? Kalau misalnya kita melihat bahwa Damas Raya yang hanya kabupaten kecil, perbatasan, paling ujung atau apa segala macam lah, sekarang kita bisa menyumbang 20%. Kabupaten kota yang lain mana? Bisa kita kebanggakan untuk hal itu. Itu ya, makanya kami sangat berharap kawan-kawan yang berenam semangat terus. Dalam artian jangan pernah dengan kondisi ini, dalam artian masih sedikit support Pak atau apa segala macam, biasa itu. Karena bagaimanapun itu bagian dari perjuangan, jangan pernah menyerah. Mudah-mudahan selalu ada pepatah mengatakan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, atau sebaliknya ya, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Yakinlah, dalam artian kami memperhatikan. Nah, jangan ragu kawan-kawan bahwa kalau misalnya Pak Kadis tidak pernah ke sekolah atau semacam, nggak harus. Saya nggak harus sekarang datang ke sekolah Bapak Ibu semua. Saya bisa pantau dari media sosial, saya bisa pantau dari laporan kepala sekolah, saya bisa pantau dari semuanya. Jadi dalam artian sekarang kami dalam artian saya tidak harus meninggalkan ruangan di kantor untuk bisa mengetahui aktivitas dari Bapak Ibu semua. Itu sekarang mari yang harus kita manfaatkan. Dan insya Allah kami akan dukung penuh. Itu kebahagiaan yang pertama yang kami share. Kebahagiaan kedua, kami juga tadi pagi dapat bahwa untuk upaya kita bersama, sekali lagi kami tekankan, upaya kita bersama itu nampak titik terangnya. Terutama dalam pemakaian akun Merdeka Belajar. Akun Belajar ID ya. Ya, Pak. Bentar. Bilang lagi Zoom ya, Nak. Ada tamu Bapak Ibu, minta maaf. Ya, dalam pemakaian akun Belajar ID, kita juga agak sedikit lumayan dapat kabar baik. Bahwa kami tadi pagi diinformasikan oleh Kokapten kita, alhamdulillah, dari hampir boleh dibilang 400 lebih kabupaten kota se-Indonesia, sekarang kita sudah di peringkat 4. Dalam artian ini merupakan upaya yang sangat luar biasa dari kawan-kawan semua. Sekali lagi, ini semuanya, bukan hanya kami dinas, bukan hanya dari Kokapten saja, bukan hanya dari kawan-kawan kepala sekolah saja, tapi semuanya sedang berusaha sekarang. Dan usaha tersebut sekarang mulai menempatkan hasilnya. Sekarang kita sudah berada di peringkat 4. Untuk level kabupaten mungkin kita nomor 2 kalau nggak salah. Itu merupakan suatu hal yang sangat membanggakan. Kami berharap ini tidak melenakan kita. Dalam artian ini tidak melenakan kita. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik ke depannya. Jadi dalam artian waktu kita masih banyak. Ya mudah-mudahan waktu yang tersisa ini bisa kita genjot lagi untuk kita bisa menunjukkan yang terbaik. Itu penilaian yang nomor 4 ini Bapak Ibu semua. Ini baru satu aspek, yaitu dari aktivasi akun belajar saja. Dari aspek-aspek yang lain kita masih banyak yang harus sebenarnya masih bisa kita genjot. Makanya kemarin dari kawan-kawan SMP kami berterima kasih untuk pemakaian akun untuk belajar ID-nya ada progres. Kami berharap juga bisa ditularkan kepada kawan-kawan yang di SD lagi. Sehingga dalam artian kita tidak hanya dikenal sebagai yang aktivasinya terbaik saja, tapi juga dalam pemakaian juga bisa seperti itu. Nah, apa yang di kawan-kawan pembatik level 4 ini kami pikir sangat relevan juga untuk kiranya bisa ditularkan kepada seluruh kawan-kawan, sehingga nanti juga bisa menjadikan hal yang bagi kita. Jadi dalam artian capaian-capaian ini nanti akan juga bisa menularkan, sehingga juga yang namanya prestasi ini mudah-mudahan nanti juga bisa merasakan semuanya. Jadi dalam artian kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan, tapi sekali lagi perjuangan belum selesai, kita akan upayakan untuk lebih baik lagi, dan sekali lagi kita tidak ada yang namanya Superman, tidak ada yang namanya sendiri saja bekerja, tapi seluruhnya aja super tim. Kami pun seperti itu, kami di dinas tidak ada yang namanya Superman, tapi semuanya adalah super tim. Saya bisa bersemangat bersama Bapak Ibu semua karena ada yang mengingatkan yang di bidang-bidang. Begitu juga mungkin kawan-kawan yang lain, semuanya kita akan bersama-sama mempersamai ini, sehingga nantinya kita bisa mencapai prestasi yang akan kita inginkan. Nah, untuk pembatik ini, kami tentu sangat berharap, mohon izin Pak Tika, untuk level 4 ini masih ada level berikutnya ini? Atau sudah finalnya? Ada Pak, nanti itu penyaringan 5 besar untuk menjadi Duta Teknologi Sumatera Baratnya Pak. Sumatera Barat ya. Doanya Pak, doanya. Nah, selamat berjuang untuk kawan-kawan yang berenam. Mudah-mudahan untuk 5 besar itu, ya jelas kalau sudah 5 besar berarti akan ada satu yang tersingkir ya. Dan tidak mungkin juga kelima-limanya dari kita Kabupaten Damas Raya. Nah, kami juga silakan berkompetisi kepada seluruh kawan-kawan.
Kami akan berikan support penuh. Apa yang harus kawan-kawan butuhkan, jangan sungkan untuk menyampaikan kepada kami. Insya Allah nanti akan kami upayakan bagaimana yang terbaik untuk kawan-kawan semua. Selamat berjuang sekali lagi. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah juga kalau kawan-kawan rasanya sedikit semangat, sedikit Pak support dari kawan-kawan lain. Jangan pernah menyerah. Kita tunjukkan bagaimana dengan minimnya persiapan, dengan minimnya apa kita bisa memberikan yang terbaik. Tentu yang akan kita rasakan nanti tentu akan jauh lebih bernilai. Semangat berjuang, jangan pernah menyerah, jangan pernah ragu juga bahwa ini disupport enggak oleh dinas atau semacam. Jangan pernah ragu. Insya Allah nanti kami akan coba untuk berikan yang terbaik. Kami juga sangat berharap Bapak Ibu Kepala Sekolah, tolong semuanya berikan yang terbaik untuk guru-guru kita. Kami tahu tidak semua kita punya kapasitas memadai. Apalagi minta maaf ini kalau misalnya bagi yang senior-senior untuk masalah kapasitas pemakaian teknologi mungkin masih gaptek atau semacam, biasa itu. Tapi bagaimana kita untuk bisa mengkoordinasikan guru-guru kita yang punya kapasitas, nah itu kepegawaian kepala sekolah yang kami tuntut. Jadi dalam artian Bapak Ibu sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa, asam garamnya pendidikan kami rasa Bapak Ibu kepala sekolah yang senior itu sudah berbagai macam kurikulum yang mungkin Bapak Ibu semua rasakan, sudah macam-macam, tidak hanya sekarang di kurikulum Merdeka saja, pasti sudah punya kiat untuk mensiasati hal ini. Dalam artian namanya gaptek biasa. Nah, bagaimana kita untuk bisa mensiasati? Kita yang gaptek ini bisa mengendalikan guru-guru yang paham teknologi dan juga mungkin untuk bisa menunjukkan yang terbaik. Kami di dinas berupaya juga Bapak Ibu. Kami di dinas juga tidak pernah berhenti belajar. Kami berharap ini bisa menjadi role model juga untuk kawan-kawan di sekolah. Silahkan dilihat bagaimana aktivitas geliat dari dinas. Tidak aja mungkin kalau misalnya jangan dilihat hanya secara dari fisik saja ya. Dari fisik bangunan yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Tapi lihat dari aktivitas kami di media sosial, lihat aktivitas kami dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita, semua insya Allah kita menggeliat. Jadi dalam artian kami berharap geliat ini juga sampai ke sekolah semua. Bapak Ibu semua semangat, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa semuanya kita untuk menunjukkan yang terbaik. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ternyata kita bisa loh. Sekali lagi, ternyata kita bisa. Seperti yang kami sampaikan dua hal tadi. Yang pertama, kita bisa menyumbang 20% untuk Bupati level 4. Mudah-mudahan kita bisa menjadi menyumbang untuk yang 5 besar Sumatera Barat. Dan ternyata kita bisa juga untuk yang menjadi 4 besar nasional. Kepada Bapak Wahyu Agustian SPD kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Hartanto, terima kasih Bapak Bobi selaku Kepala Dinas Kabupaten Dharmasraya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, dan juga Bapak Ibu yang saya hormati. Saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Oke, silahkan Pak. Mas Wahyu, izin ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Ya Pak. Terima kasih Bapak. Ini kebetulan ada tamu keluar. Izin ya. Nanti kalau misalnya kita gabung lagi. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Pak. Baiklah Bapak Ibu, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru-guru hebat dari Kabupaten Dharmasraya dan mungkin dari luar Kabupaten Dharmasraya juga, dan mungkin bisa disingkat dengan Bapak Ibu guru hebat Republik Indonesia ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta guru-guru. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agustin. Saya adalah guru bahasa Inggris di UPT SMP Negeri 2 9 Koto, Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan. Kepada Bapak Wahyu Agustian SPD kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Hartanto, terima kasih Bapak Bobi selaku Kepala Dinas Kabupaten Dharmasraya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, dan juga Bapak Ibu yang saya hormati. Saya izin untuk guru bahasa Inggris di UPT SMP Negeri 2 9 Koto, Kabupaten Dharmasraya, di kecamatan yang paling ujung kalau dari ujung dekat Pulau Punjung, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk berbagi praktik baik pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan Google Jamboard.
Jadi Bapak Ibu, di sini sebelum saya mulai, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa di sini saya tidak menggurui, tidak mengajari, saya cuma ingin berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan di sekolah saya di SMP Negeri 29 Koto, yaitu dengan menggunakan pembelajaran kolaboratif menggunakan Google Jamboard. Nah, latar belakang saya melakukan pembelajaran ini yang pertama adalah di SMP Negeri 29 Koto, atau di UPT SMP Negeri 29 Koto, jaringan internet kami itu tidak cukup bagus Bapak Ibu. Jadi internet ada, namun itu tidaklah kecepatannya secepat yang di Kecamatan Pulau Punjung atau di Kecamatan Sitiung atau bisa dikatakan di pusat ibu kota kabupaten, itu tidak secepat itu Bapak Ibu. Cukup lambat. Kalau untuk sekedar aplikasi-aplikasi ringan atau WA itu masih bisa. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah kemampuan TIK murid kami itu cukup terbatas. Bukan untuk merendahkan atau bagaimana Bapak Ibu, namun memang di SMP Negeri 29 Koto, mungkin karena murid-murid kami juga guru bahasa Inggris di UPT SMP Negeri 29 Koto, Kabupaten Darmasraya, di kecamatan yang paling ujung kalau dari ujung dekat Pulau Punjung Bapak Ibu. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk berbagi praktik baik pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan Google Jamboard. Jadi Bapak Ibu, di sini sebelum saya mulai saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa di sini saya tidak menggurui, tidak mengajari, saya cuma ingin berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan di sekolah saya di SMP Negeri 29 Koto, yaitu dengan menggunakan pembelajaran kolaboratif menggunakan Google Jamboard. Nah, latar belakang saya melakukan pembelajaran ini yang pertama adalah di SMP Negeri 29 Koto atau di UPT SMP Negeri 29 Koto, jaringan internet kami itu tidak cukup bagus Bapak Ibu. Jadi internet ada, namun itu tidaklah kecepatannya secepat yang di Kecamatan Pulau Punjung atau di Kecamatan Sitiung atau bisa dikatakan di pusat ibu kota kabupaten, itu tidak secepat itu Bapak Ibu. Cukup lambat. Kalau untuk sekedar aplikasi-aplikasi ringan atau WA itu masih bisa. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah kemampuan TIK murid kami itu cukup terbatas. Bukan untuk merendahkan atau bagaimana Bapak Ibu, namun memang di SMP Negeri 29 Koto, mungkin karena murid-murid kami juga guru bahasa Inggris di UPT SMP Negeri 29 Koto, Kabupaten Darmasraya, di kecamatan yang paling ujung kalau dari ujung dekat Pulau Punjung Bapak Ibu. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk berbagi praktik baik pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan Google Jamboard. Jadi Bapak Ibu, di sini sebelum saya mulai saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa di sini saya tidak menggurui, tidak mengajari, saya cuma ingin berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan di sekolah saya di SMP Negeri 29 Koto, yaitu dengan menggunakan pembelajaran kolaboratif menggunakan Google Jamboard. Nah, latar belakang saya melakukan pembelajaran ini yang pertama adalah di SMP Negeri 29 Koto atau di UPT SMP Negeri 29 Koto, jaringan internet kami itu tidak cukup bagus Bapak Ibu. Jadi internet ada, namun itu tidaklah kecepatannya secepat yang di Kecamatan Pulau Punjung atau di Kecamatan Sitiung atau bisa dikatakan di pusat ibu kota kabupaten, itu tidak secepat itu Bapak Ibu. Cukup lambat. Kalau untuk sekedar aplikasi-aplikasi ringan atau WA itu masih bisa. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah kemampuan TIK murid kami itu cukup terbatas. Bukan untuk merendahkan atau bagaimana Bapak Ibu, namun memang di SMP Negeri 29 Koto, mungkin karena murid-murid kami juga guru bahasa Inggris di UPT SMP Negeri 29 Koto, Kabupaten Darmasraya, di kecamatan yang paling ujung kalau dari ujung dekat Pulau Punjung Bapak Ibu. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk berbagi praktik baik pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan Google Jamboard. Jadi Bapak Ibu, di sini sebelum saya mulai saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa di sini saya tidak menggurui, tidak mengajari, saya cuma ingin berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan di sekolah saya di SMP Negeri 29 Koto, yaitu dengan menggunakan pembelajaran kolaboratif menggunakan Google Jamboard. Nah, latar belakang saya melakukan
pembelajaran ini yang pertama adalah di SMP Negeri 29 Koto atau di UPT SMP Negeri 29 Koto, jaringan internet kami itu tidak cukup bagus Bapak Ibu. Jadi internet ada, namun itu tidaklah kecepatannya secepat yang di Kecamatan Pulau Punjung atau di Kecamatan Sitiung atau bisa dikatakan di pusat ibu kota kabupaten, itu tidak secepat itu Bapak Ibu. Cukup lambat. Kalau untuk sekedar aplikasi-aplikasi ringan atau WA itu masih bisa. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah kemampuan TIK murid kami itu cukup terbatas. Bukan untuk merendahkan atau bagaimana Bapak Ibu, namun memang di SMP Negeri 29 Koto, mungkin karena murid-murid kami juga guru bahasa Inggris di UPT SMP Negeri 29 Koto, Kabupaten Darmasraya, di kecamatan yang paling ujung kalau dari ujung dekat Pulau Punjung Bapak Ibu. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk berbagi praktik baik pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan Google Jamboard. Jadi Bapak Ibu, di sini sebelum saya mulai saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa di sini saya tidak menggurui, tidak mengajari, saya cuma ingin berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan di sekolah saya di SMP Negeri 29 Koto, yaitu dengan menggunakan pembelajaran kolaboratif menggunakan Google Jamboard. Nah, latar belakang saya melakukan pembelajaran ini yang pertama adalah di SMP Negeri 29 Koto atau di UPT SMP Negeri 29 Koto, jaringan internet kami itu tidak cukup bagus Bapak Ibu. Jadi internet ada, namun itu tidaklah kecepatannya secepat yang di Kecamatan Pulau Punjung atau di Kecamatan Sitiung atau bisa dikatakan di pusat ibu kota kabupaten, itu tidak secepat itu Bapak Ibu. Cukup lambat. Kalau untuk sekedar aplikasi-aplikasi ringan atau WA itu masih bisa. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah kemampuan TIK murid kami itu cukup terbatas. Saya buatlah jam di Jamboard sebagai lembar kerja siswa. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. 3 kegiatan inti yang saya lakukan di Jamboard. Yang pertama adalah matching, fill in the blank, lalu arranging. Karena saya mengajar bahasa Inggris dan juga model yang saya gunakan yaitu model learning together. Kemudian harus jadi catatan bagi kita bahwa sebelum melakukan pembelajaran yang berbasis Jamboard ini, yang kolaboratif menggunakan Jamboard, saya juga melakukan asesmen diagnostik seperti terlebih dahulu. Untuk apa? Karena ini akan saya jadikan, hasil asesmen diagnostik ini akan saya jadikan sebagai acuan dalam membagi kelompok siswa. Jadi supaya kelompok siswa ini bisa sesuai dengan kemampuannya untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi juga. Sudah, Bu. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izinkan dulu saya untuk berpantun. Saya mencoba-coba merangkai pantun. Mohon maaf jika tidak tepat atau tidak sesuai ya Pak Ibu ya. Pohon mangga berbuah lebat, jangan lupa buahnya dibagi. Selamat malam Ibu Bapak Guru hebat, mari kita saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak Guru hebat, kali ini izinkan saya untuk berbagi praktik baik pembelajaran. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa dapat melakukan kegiatan praktik baik ini pada malam hari ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan umat muslim yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Darmasraya yang sudah sempat hadir bersama kita tadi. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Bapak Guru hebat, Kepala Sekolah yang sudah hadir di room kita pada malam hari ini, kepala sekolah baik itu dari SD, SMP ataupun SMA yang ada di Kabupaten Darmasraya, beserta Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan malam kali ini. Nah, Bapak Ibu hebat, selanjutnya saya akan mempresentasikan pemanfaatan Canva dalam pembelajaran kolaboratif. Nah, latar belakang
kenapa saya memilih Canva? Karena menurut saya siswa belum banyak memanfaatkan gawai untuk pembelajaran. Jadi saya melihat siswa saya masih menggunakan handphone itu, mereka masih menggunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti bermain game atau melihat video-video yang tidak pantas untuk mereka tonton, seperti itu. Kemudian siswa saya juga masih belum terbiasa dengan teknologi, dan saya mencoba untuk memberi sentuhan teknologi kepada mereka dalam praktik baik saya pembelajaran saya, supaya pembelajaran bisa lebih aktif dan menyenangkan. Nah, karena kami merupakan sekolah yang berada pada jaringan yang terbatas, jadi saya melihat selama ini mungkin kami belum sering ya menggunakan TIK dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran kita selama ini masih kurangnya ada aktivitas ataupun kolaborasi dalam pembelajaran. Jadi saya ingin anak-anak saya atau peserta didik saya terlihat lebih aktif, lebih menyenangkan, dan bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, aplikasi Canva, mungkin Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah tahu ya menurut saya. Juga kita sudah bisa mendapatkan aplikasi ini, sangat mudah sekali kita akses. Juga bisa kita akses menggunakan akun Belajar ID kita Bapak Ibu. Dan juga di sini kita bisa mendapatkan banyaknya template ataupun desain grafis yang kita inginkan atau yang ingin kita gunakan dalam pembelajaran. Jadi mungkin masalah Canva ini tidak perlu lagi saya jelaskan ya Bapak Ibu. Nah, dalam pembelajaran kolaboratif ini apa saja media yang saya gunakan? Saya menggunakan media Canva untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif atau yang biasa disebut dengan MPI. Nah, apa itu MPI? MPI merupakan suatu aplikasi yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu dan sinergis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu di mana pengguna dapat mengontrol dan berinteraksi secara dinamis. Nah, Bapak Ibu guru hebat, inilah salah satu contoh. Ini dari screenshot ya, ini saya screenshot saja dari MPI saya. Ini adalah MPI yang sudah saya gunakan di kelas saya dalam pembelajaran fungsi tari kelas 7 seni budaya. Nah, di sini saya juga menyediakan berbagai tombol-tombol yang tersedia. Ada tombol-tombol informasi, kemudian mengajak siswa belajar, kemudian mengajak siswa bermain. Nah, dengan mereka mengklik atau menekan tombol yang sudah saya sematkan di sini, mereka akan ditujukan kepada apapun yang mereka inginkan. Misalnya anak-anak saya, dia ingin belajar. Nah, ayo belajar. Saya juga sudah menyiapkan 2 cara belajar yang menurut saya itu menjadi salah satu yang sebelumnya saya sudah melakukan asesmen awal diagnosis non-kognitif terhadap peserta didik saya. Jadi saya melihat peserta didik saya lebih banyak menyukai mereka belajar itu dengan cara menonton video atau animasi. Mungkin karena usia mereka yang masih muda atau masih tergolong kepada anak-anak, mereka lebih suka melihat animasi-animasi. Mereka lebih tertarik seperti itu daripada kita yang menjelaskan seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan bacaan materi. Nah, dengan adanya materi ini, kemudian anak-anak saya atau peserta didik kita bisa membaca materi dengan cara mereka sendiri. Nah, kemudian meskipun kita sudah Bapak Ibu, meskipun kita sudah menaruh atau meletakkan materi kita pada platform ini bukan berarti kita teknologi ini bisa menggantikan posisi kita sebagai seorang guru. Bukan berarti seperti itu konsepnya ya Bapak Ibu. Konsepnya kita memberikan materi ini secara aplikasi, itu tujuannya gunanya untuk peserta didik kita biar mereka lebih interaktif dalam pembelajaran. Jadi mereka ada usahanya sendiri gitu. Jadi kita bisa melihat sejauh mana usaha mereka untuk melihat atau mempelajari suatu mata pelajaran. Lalu apa tugas kita sebagai seorang guru? Tugas kita itu menjadi fasilitator. Kita menjadi fasilitator untuk mengarahkan mereka ke arah yang mana. Misalnya peserta didik kita ragu atau mereka masih belum paham dengan cara-cara yang sudah kita sediakan. Jadi dengan cara seperti itu,
kita bisa mengarahkan mereka. Nah, Ananda kita seperti ini. Nah, jalannya seperti ini. Kalau Ananda ingin menonton video animasi, silakan diklik ini. Kalau Ananda ingin membaca materi, kalau Ananda lebih senang berliterasi membaca, ayo silakan baca materinya melalui link yang seperti ini. Nah, kemudian juga saya menautkan permainan di dalam ini. Nanti permainan ini ada berupa kuis atau berupa latihan dan juga games. Nah, games ini Bapak Ibu, kita di aplikasi Canva ini bisa juga menautkan aplikasi lain. Jadi kita tidak hanya terpaku kepada aplikasi Canva saja. Nah, kita bisa menautkan aplikasi lain seperti aplikasi Quizzes, aplikasi Wordwall, GameCat, seperti itu. Nah, tapi kalau di saya ini saya hanya memakai satu aplikasi saja karena saya tidak berubah secara drastis ya, seperti yang dibilang Pak Wahyu tadi, kita pelan-pelan kita kenalkan satu aplikasi kepada peserta didik kita. Kemudian di dalam games itu nanti, nah seperti ini. Udah lanjut Pak Ibu. Dan nah ini penerapan model kolaboratif dalam pembelajaran seni budaya. Kenapa saya memilih pembelajaran kolaboratif? Karena menurut saya dengan pembelajaran kolaborasi memungkinkan siswa kita untuk berdiskusi dan berbagi ide. Nah, yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pembelajaran kita pada hari itu. Kemudian dengan berkolaborasi, siswa juga bisa berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai sudut pandang pendapat temannya. Nah, ini merupakan pengembangan keterampilan sosial pada peserta didik kita. Kemudian juga meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, kolaborasi ini Bapak Ibu biasanya memicu kreativitas dan inovasi karena berbagi ide yang dapat berkembang melalui interaksi yang terjadi antara peserta didik kita. Kemudian kemudian pembagian beban kerja. Nah, siswa dapat membagi beban kerja memungkinkan mereka untuk menyelesaikan tugas mereka lebih efisien. Nah, mereka lebih bertanggung jawab dengan tugas mereka. Siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang ini? Siapa yang lebih bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang ini? Nah, mereka lebih sadar diri gitu, Bapak Ibu. Kemudian pertumbuhan pribadi. Nah, pertumbuhan pribadi ini dengan kolaborasi saya percaya seperti itu. Siswa ini akan lebih meningkatkan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan mereka dalam kelompok pembelajaran mereka seperti itu. Kemudian pemecahan masalah melalui diskusi, siswa dapat mengeksplorasi berbagai solusi untuk masalah yang bisa mereka selesaikan. Kemudian persiapan untuk dunia nyata. Nah, bagi saya kolaborasi ini adalah keterampilan yang penting sekali di dunia kerja, ya Bapak Ibu seperti kita, Bapak guru, kita sering melakukan kolaborasi karena itu penting sekali, baik itu di dunia kerja yang lain seperti itu. Jadi kita juga tidak hanya sebagai guru ini, tidak hanya memberikan materi pembelajaran pada materi kita pada hari ini saja, tetapi kita juga bertugas untuk mendidik dan menghantarkan siswa kita atau peserta didik kita ke masa depan mereka yang lebih baik. Jadi menurut saya itulah alasan saya menggunakan pembelajaran kolaborasi. Nah, inilah salah satu implementasi pembelajaran inovatif saya di kelas. Pertama, mungkin saya mengorganisasikan siswa untuk belajar. Mungkin Bapak Ibu guru hebat juga punya caranya sendiri, bagaimana caranya mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, kemudian saya memberikan link MPI yang sesuai dengan gaya belajar mereka itu berada di grup chat, grup WA mereka atau grup WA kelas atau juga classroom. Mereka dapat mengakses link yang saya berikan, link MPI yang saya berikan. Nah, kemudian saya membentuk kelompok dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa dilihat saya membentuk kelompok dalam setiap siswa saya di kelas. Kemudian saya memberikan mereka tugas dan tanggung jawab mereka dalam kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang saya berikan. Nah, ini contohnya. Ini saya buat di Canva Bapak Ibu. Ini adalah mencari kata kunci fungsi tari. Nah, sebenarnya ini kan seperti permainan ya Bapak Ibu ya, tapi ini adalah permainan yang berkedok pendidikan gitu, permainan yang berkedok pembelajaran gitu. Jadi mereka mencari, misalnya tadi saya membagi mereka menjadi 3 kelompok. Kemudian saya memberikan soal yang berbeda dari setiap kelompok tersebut. Kemudian mereka mencari kata-kata yang sesuai dengan
tugas yang saya berikan pada setiap kelompok. Nah, ini kata-kata kuncinya juga sudah ada di bawah ini untuk memudahkan mereka mencari. Misalnya nanti mereka menemukan kalimat sederhana, kemudian mereka menggaris. Nah, mereka bisa melakukannya di Canva tersebut, Bapak Ibu. Kita bisa membagikan Canva, kemudian kita bisa izinkan mereka untuk mengedit. Nah, kita juga bisa melihat dari laptop kita, HP kita, bagaimana kerja mereka atau kolaborasi mereka dalam melakukan kegiatan ini gitu. Kemudian yang kedua ada juga tebak gambar. Nah, di sini ini sesuai dengan materi kita seperti itu kan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menyematkan sesuai dengan materi, mungkin di pelajaran IPA, mungkin meletakkan gambar-gambar yang sesuai atau apalah, mungkin Bapak Ibu lebih paham hal itu. Kemudian di sini ada saya letakkan lagi kolomnya untuk meletakkan mereka mendeskripsikan ini apa, tari apa, kemudian fungsinya apa gitu. Jadi setiap kelompok bekerja di sini gitu Bapak Ibu, di Canva yang kita bagikan tadi. Kemudian ada lagi mewarnai Bapak Ibu. Nah, ini mewarnai ini mereka mewarnai bintang-bintang. Ini pasti mereka merasa seru, ya kita mencari warna apa ya? Saya mau warna kuning, saya mau warna merah. Mungkin terjadi interaksi seperti itu di dalam kelompok mereka gitu kan. Namun di sini juga terdapat kedok saya dalam memberikan games ini yaitu untuk pendidikan gitu, untuk materi pembelajaran saya pada hari itu. Saya menanyakan ciri-ciri fungsi tari. Misal kelompok satu, tari kecak itu fungsinya, ciri-cirinya apa gitu kan. Jadi mereka bisa melihat dari tabel yang sudah saya berikan di atas ini, kemudian mereka warnai sesuai dengan yang betulnya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir juga mereka bisa merangkum materi yang kita berikan. Biasanya mereka merangkum itu mungkin di catatan gitu kan, udah model lama seperti itu. Mereka mungkin bosan juga, mungkin bisa kita jadikan ini sebagai inovasi baru, kita ajak mereka untuk memberikan rangkuman materi yang sudah mereka baca dengan caranya sendiri tadi di kolom yang sudah kita sediakan Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Hasil dari kolaborasi yang sudah saya implementasikan di kelas. Nah, siswa saya sudah mereka mewarnai, kemudian mereka sudah menggaris sesuai dengan jawaban yang benar. Sudah tuh mereka mengisikan gambar yang sesuai gitu Bapak Ibu. Kemudian ini hasil diskusi tadi, dari hasil rangkuman tadi mereka presentasikan di depan kelas. Nah, jadi mereka akan terjadi interaksi antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya Bapak Ibu. Nah, di akhir pembelajaran saya juga menyematkan mereka rasakan pada pembelajaran yang saya berikan. Nah, contohnya seperti ini. Mereka merasa, apakah mereka merasa bahagia, apakah merasa biasa aja, apakah merasa tertawa, ataupun mereka merasa keren lah, mungkin sudah menggunakan teknologi ini, mereka bisa melingkari, karena tadi mereka bisa mengedit ya Bapak Ibu ya, mereka bisa menceklis kah, atau mereka bisa melingkari kah, atau mereka bisa melakukanlah sesuka mereka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Artanto sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di webinar ini. Sebelum saya mulai, saya akan mencoba berpantun, walaupun mungkin nanti tidak tepat. Duduk di meja sambil makan, pemandangannya hutan Silalang. Cakep. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk Bapak Ibu yang hadir di webinar. Cakep. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul bersama di dunia maya ini. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya izin tampilkan presentasi.
Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan saya Mawarni dari SMP Negeri Unggul Darmasraya, mata pelajaran PPKN. Di sini saya akan berbagi praktik baik implementasi multimedia pembelajaran interaktif dan model pembelajaran bermain peran atau role play. Mengapa saya mengambil model pembelajaran bermain peran? Ini karena melihat situasi belajar saat ini. Pembelajaran di kelas yang biasanya monoton, membosankan, sehingga siswa bercerita dengan temannya. Kemudian ada juga yang menulis-nulis kertas dan melempar-lempar kertas ke temannya yang lain. Hal ini dilakukan kenapa? Karena mereka bosan dengan cara mengajar yang metodenya mungkin ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang saya lakukan. Kemudian, saya mempersiapkan diri untuk mencoba merancang suatu model pembelajaran, yang mana model pembelajaran itu saya inginkan siswanya aktif. Kemudian saya membuat model pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva. Untuk menggunakan ini, saya meminta kepada siswa untuk membawa HP. Sebelum siswa diizinkan membawa HP, tentu terlebih dahulu kita meminta izin kepada kepala sekolah. Kemudian kita juga harus menginformasikan kepada orang tua bahwa anaknya akan belajar memakai HP. Kemudian, adapun pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama adalah multimedia pembelajaran interaktif dengan mempergunakan Canva. Yang kedua, penilaian menggunakan Google Formulir atau Google Form. Kemudian refleksi pembelajaran dengan menggunakan Mentimeter. Kenapa saya mempergunakan Canva Google Form? Di sini Canva, karena saya melihat bahwa template-nya banyak. Kemudian kita mudah mendesain pembelajaran di sana. Sehingga makanya saya pergunakan Canva. Kemudian penilaiannya mengapa memakai Google Form? Karena di sini Google Form mungkin tidak asing lagi bagi siswa dan siswa mudah mengaksesnya. Karena di ujian semester dan ujian mid, sekolah kami sudah mempergunakan Google Form. Karena kelas 7, pembelajaran ini saya lakukan di kelas 7. Kelas 7 itu baru beberapa bulan duduk di sekolah, tentu memperkenalkan dengan hal yang mudah. Rancangan pembelajaran inovatif model role playing atau bermain peran. Kegiatan awal sama dengan kegiatan awal kita belajar sehari-hari. Kita membuka kelas, kemudian membaca salam, kemudian membaca doa, menanyakan kehadiran siswa, kebersihan, kerapian, dan lain sebagainya. Kemudian untuk merangsang siswa kita lakukan tanya jawab tentang materi pelajaran sebelumnya. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian untuk menyemangati siswa, kita menyanyikan yel-yel macam-macam norma. Kegiatan inti. Di kegiatan inti, kita membimbing peserta didik untuk berkelompok. Kemudian di kelompoknya kita membagi siswa sesuai dengan perannya masing-masing. Karena permainannya di sini adalah bermain peran. Kemudian siswa diminta untuk menghafal peran apa yang akan dia mainkan. Kemudian mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya dengan cara bermain peran. Kemudian menyimpulkan diskusi kelompok tentang macam-macam norma. Dari kegiatan yang dilakukan siswa yang bermain peran, gambar yang pertama adalah pelaksanaan norma agama di dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya di setiap kelas dia memiliki model-model yang berbeda. Ini kebetulan saya ambil hanya satu kelas. Di kelas ini dia menampilkan menampilkan model bermain peran itu. Norma agama adalah melaksanakan ibadah atau sholat 5 waktu. Ini sebenarnya video karena di sini saya membuatnya secara screenshot saja. Kemudian gambar yang kedua, pelaksanaan norma kesusilaan. Pelaksanaan norma kesusilaan yang dimainkan peran oleh siswa adalah ada siswa yang terkena musibah. Kemudian siswa yang lain bersepakat untuk membantu siswa yang kena musibah. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan. Siswa meminta guru yang piket untuk menjadi model pada waktu itu. Dia mempraktekkan tentang norma kesopanan, yaitu bersalaman kepada guru. Kemudian yang keempat adalah penerapan norma hukum. Di norma hukum, siswa memperagakan bahwa ada temannya yang mencuri, kemudian temannya itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi ini diibaratkan sebuah penjara. Selanjutnya, kegiatan penutup. Kegiatan penutup, kita lakukan penilaian di Google Form, kemudian refleksi pembelajaran menggunakan Mentimeter. Bapak Ibu, model pembelajaran yang saya gunakan ada memiliki kelebihan dan kelemahan. Kalau kelebihannya, pembelajaran lebih interaktif, menarik, dan menyenangkan. Siswa memiliki beragam sumber belajar. Siswa antusias dalam belajar. Sedangkan kekurangannya, kendala signal yang kurang baik, HP sulit menangkap kode QR, butuh perencanaan yang matang, butuh pengelolaan waktu yang baik agar lebih efektif. Ini untuk refleksi. Ini yel-yel tentang norma. Nah, ini model pembelajaran yang saya buat. Adapun pokok bahasan saya, norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai bermain. Kemudian di sini ada menu utama, ada profil, ada petunjuk, ada sasaran. Semuanya ini bisa diklik. Kemudian di sini ada pembelajaran. Kalau pembelajaran tentu adalah materi. Ada tujuan pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa. Ada 4 tujuan pembelajarannya. Kemudian kita ingin kembali. Di sini juga ada kuis. Ada kuis yang sangat ditunggu-tunggu oleh siswa. Setelah dia melakukan proses pembelajaran, di samping dia ada kuis, nanti ada penugasan. Yang pertama, ada soal, kemudian kalau dia jawab benar, maka akan keluar gambar gembira. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Ini materinya. Soal yang kedua, kita coba jawab salah. Maka dia akan keluar wajah kecewa. Kita back, kita kembali, kemudian kita jawab yang benar.
Begitu juga dengan soal yang ketiga. Ini adalah tentang norma yang perlu sekali di dalam kehidupan sehari-hari, yaitunya norma kesopanan. Nah, kemudian soal selanjutnya, yang perlu diterapkan oleh anak dan orang tua di rumah. Kita contohkan di sini adalah norma agama, sama juga dengan model yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, jawabannya benar. Kemudian soal yang terakhir. Ini norma yang paling tegas. Seperti tadi dikatakan bahwa orang yang melakukan kesalahan, dia akan dipenjara. Ini adalah norma hukum yang sifatnya memaksa. Nah, itulah tadi Bapak Ibu 5 soal yang sudah ditampilkan. Penilaiannya karena 5 soal, tentu satu soalnya skornya adalah 20. Kemudian ini ada referensi dari tugas yang saya buat. Kita mintakan kepada Ibu Yendra Meroza, SPDI, SPD dari UPT SDN 4 Lumang. Kepada Ibu Yendra, kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Artanto. Izinkan saya untuk berpantun dulu. Berlibur ke Tanjung Pindang, naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga nelayan. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang sekarang kita laksanakan, terutama untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang terhormat Bapak Kepala Dinas dan Bapak Ibu Pameteri sahabat pembatik, sahabat teknologi, serta Bapak Ibu Guru Hebat Kabupaten Dharmasraya. Perkenalkan, nama saya Yendra Meroza dari UPT SDN 04 Tiumang. Baiklah, saya di sini akan mencoba berbagi tentang soal pembelajaran berbasis TIK. Maka izinkan saya share. Silakan, Bu. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, udah, Bu. Oke, pembelajaran interaktif dengan game edukasi Canva pada pelajaran IPAS kelas 4 SD 04 Tiumang. Dengan pembelajaran interaktif dengan games ini, anak-anak termotivasi sekali dalam pembelajaran. Maka saya mengambilnya game edukasi pada Canva. Latar belakang pembuatan game edukasi ini, yang pertama sekali kondisi siswa yang cenderung mengabaikan teks dan lebih tertarik digital. Agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan, maka saya di sini membuat game yang sangat dinanti-nantikan sama anak-anak atau murid saya. Terus, agar pembelajaran bisa berpusat kepada murid. Kegiatan yang saya lakukan, yang pertama melakukan analisis SWOT, seperti kondisi murid
sarana dan pembelajaran. Yang kedua, itu berkolaborasi dengan kepala sekolah seperti meminta izin untuk penggunaan sarana dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, merancang pembuatan game edukasi. Strategi pembuatan game edukasi. Yang pertama, persiapkan konsep. Yang kedua, mengakses Canva desain tampilan game. Yang ketiga, itu tampilkan elemen grafis dan buat teks serta instruksi. Berikutnya, buat soal atau tantangan serta animasi. Yang terakhir, pemeriksaan keseluruhan game dan simpan dan bagikan. Baiklah, di sini persiapan konsepnya. Yang pertama itu kita tentukan dulu tujuan pembelajaran game. Yang apakah ingin mengajarkan konsep atau pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, atau topik lainnya. Seperti yang saya ambil sekarang ini adalah IPAS. Terus buat rencana permainan dan skenario pembelajaran. Apa yang akan dipelajari melalui games. Ini contoh kuis. Yang terus mengakses Canva dan desain tampilan games. Di sini kita sudah biasa mengakses situs Canva. Jadi di sini bisa slide-nya nggak jalan, slide-nya macet, Bu. Slide-nya macet. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya. Bisa, Bu. Sudah Bapak Wahyu? Ya, coba digeser dulu, Bu. Geser ke yang lain. Kita lihat. Sudah. Belum, Bu. Dia nggak bergeser. Kamera merah. Izin kasih saran, Bu. Mungkin entire screen aja yang dipilih, Bu, pas share screen-nya. Entire screen. Oh iya. Nah, karena di PPT. Udah? Nah, udah, Bu. Oke. Suaranya Di sini bergema, Bu. tadi kita lanjutkan kembali. Tadi mengakses Canva dan desain tampilan games. Di sini kita bisa membuka situs web Canva yang biasanya kita gunakan dengan ID belajar. Dan bisa kita menggunakan alat desain Canva untuk menggambar atau mengunggah gambar. Ini contohnya. Di sini ada soal dan jawaban. Bisa juga nanti ditambahkan did you know atau materinya. Dan selanjutnya itu ditambahkan elemen grafis dan buat teks serta instruksi. Jadi setiap kita membuat games itu kita menggunakan instruksi-instruksi yang jelas. Seperti di sini. Yang pertama tambahkan elemen grafis seperti karakter, angka, huruf, gambar, dan ikon sesuai dengan konten edukatif game. Dapat mencari elemen ini di Canva atau library dan mengunggah gambar. Terus tambahkan teks atau instruksi, panduan atau informasi yang diperlukan untuk pemain. Selanjutnya ini seperti di slide-nya ada petunjuk kuis. Ada di situ aba-aba atau play-nya untuk dimulai. Terus selanjutnya buat soal atau tantangan serta animasi. Jadi di sini kita bisa menambahkan pertanyaan atau tantangan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Dapat juga kita menggunakan alat teks di Canva untuk membuat teks soal atau pertanyaan. Di sini ada contohnya gambar yang bisa murid-murid kita menjadi termotivasi karena dengan beragam gambar seperti ada batu es, balon itu wujud benda.
Terus di bawahnya ada tertulis did you know, berarti ketika kita anak-anak kita mengklik itu dia bisa melihat materi. Jadi ketika dia melaksanakan games tadi, dia bisa melihat kalau belum paham materi bisa dilihat di did you know. Terus agar game kita menjadi menarik, kita bisa melakukan inovasi. Yang pertama, lakukan kreativitas dengan membuat gambar animasi bergerak. Di samping games, kita berikan pengetahuan lain di dalam games tersebut agar siswa selain menjawab juga mendapatkan pengetahuan. Jangan lupa melingkan atau menautkan sesuai tujuan soal. Terus berikan emoji yang menarik dan background musik yang menarik. Contohnya di sini seperti ketika kita anak-anak menjawab salah, itu keluarlah emoticon seperti ini yang jawab benar. Kalau yang jawab salah, ini anak-anak akan ada yang menangis. Contohnya di sini ada tadi yang bergerak ya. Di situ ada tadi, bisa kita lihat di kupu-kupu tadi yang bergerak-gerak. Jadi anak-anak juga membuat menarik dia. Oke. Ini ada link gamesnya, bisa nanti dibagikan. Terus sebelumnya hasil yang dicapai setelah melakukan pembelajaran interaktif ini dengan menggunakan game edukasi, murid menjadi bersemangat dan tertarik untuk kembali menggunakannya, dan pembelajaran lebih mudah diserap. Intinya, Bapak Ibu guru hebat, kita terus gigih dalam belajar sesuai tuntunan zaman. Jadi kita sekarang tidak lagi zaman seperti kita waktu SD dulu. Sekarang sudah menggunakan teknologi. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat media pembelajaran dalam kelas, sehingga anak-anak kita bisa mudah untuk memahami pembelajaran kita. Mungkin bisa juga kita bikin blog atau Google Site untuk menjadi perpustakaan kita. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya paparkan hari ini. Salah dan jaga, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari penjelasan Bapak Ibu guru hebat tadi tentang penggunaan pembelajaran yang ada sentuhan IT-nya, yang mungkin sebelumnya kita telah menggunakan pembelajaran itu sebelumnya, namun tidak dalam berbentuk IT gitu. Nah, namun di sini memang untuk supaya lebih menariknya pembelajaran di kelas, memang harus kita sebagai Bapak Ibu guru menggunakan pembelajaran yang mempunyai sentuhan IT supaya anak-anak lebih menarik dalam belajar dan tidak terkesan monoton. Nah, mungkin dari pemaparan tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin terkait penggunaannya atau cara bagaimana kita mengaplikasikan ini di kelas gitu. Yang akan ditujukan kepada pemateri kita malam ini itu Bu Kartika dulu. Mungkin karena sama dari bidang seni budaya, kebetulan saya guru seni budaya di UPT SMPN Negeri 4 Pulau Punjung. Kemudian masalah Canva mungkin memang sudah kita kenal, tetapi yang mungkin yang sedikit awamnya bagi kami di sini, bagaimana cara yang biasanya Canva ini yang kita gunakan itu membuat setiap itemnya dalam pembelajaran kata-katanya. Cuman yang awamnya di sini kita bagaimana cara menautkan linknya, kemudian membuat step by stepnya
tadi ada misalnya ayo belajar, ayo bermain, per judul-judulnya itu di dalam Canva gitu. Bagaimana cara menautkannya? Itu mungkin pertanyaan pertama untuk Bu Tika. Mungkin bisa dijawab nanti. Kemudian, maaf Pak, boleh borong dikit Pak? Boleh, masih ada waktu. Sampai jam 9 Iya, masih ada waktu. Silahkan, satu Bu. pertanyaan